Halo teman-teman semua, kembali lagi di video Market Outlook tentang analisa teknikal di pair Euro JPY dan GBP JPY. Nah, kenapa saya ambil dua pair ini sekaligus? Karena Euro JPY dan GBP JPY ini sama-sama melemah. Jadi ini saya akan jadikan satu video. Dan mengapa melemah? Karena seperti yang saya bilang di analisa fundamental kemarin, yaitu risk sentiment dari market itu berubah dari yang dia memegang gold, dolar, dan saham, Bitcoin dan sebagainya, itu merubah atau tepatnya berpindah ke yen dan Swiss franc seperti saya bilang itu. Sehingga mata uang yen, mata uang Swiss franc itu pasti mengalami penguatan. Sehingga euro yen dan pound yen itu melemah. Sebenarnya untuk euro yen, pound yen, euro CHF dan GBP CHF itu sama-sama melemah. Tetapi di sini saya prefer untuk teman-teman tradingannya ini hanya di euro yen dan pound yen. Karena mengapa? Oke, saya berikan karenanya. Alasannya kenapa? Secara yang saya bilang di minggu lalu kayaknya ya, di weekly ini untuk euro yen kita ada yang namanya descending triangle. Dan descending triangle ini pun sudah di breakout sama. Jadi untuk target teman-teman yang di euro yen yang masih hold yen tepatnya, selamat karena target terjauh dari yen ini adalah di 125 seperti itu. Dan di sini untuk yang sudah mengikuti trading plan saya untuk euro yen ini sebenarnya masih sama dan tidak berubah. Tetapi di sini hanya Fibonacci-nya akan saya hapus karena ini sudah tidak berlaku lagi untuk Fibonacci-nya. Oke, ini sudah tidak berlaku dan saya akan tarik Fibonacci untuk mencari retracement-nya terjauh kemana ya. Ini saya akan tarik dari sini. Oke. Untuk Fibonacci-nya, saya rasa target teman-teman terdekat ini adalah untuk yang sudah memegang dari hari Senin ya, dari Senin ataupun dari seminggu yang lalu, silakan teman-teman take profit pertama itu ada di 127. Oke, ada di sini dulu. Untuk yang kemarin sudah hold posisi, TP-nya dipendekinnya dulu, atau enggak nanti ambil setengah di 127,08 seperti itu. Terdekat ini. Karena mengapa? Karena ini merupakan swing dari retracement dari 1618 ya, seperti itu. Takutnya nanti pada saat dia sini dia bisa buat uh, reject dulu sedikit, kemudian nanti baru dia bisa turun sampai di 2618 ya. Oke, jadi untuk di daily target kita terdekat dulu adalah di 127,09 seperti itu. Atau nggak lebih gampangnya sih 127 pas dah. Ya, 127 atau 127,010 lah, bisa dibilang seperti itu. Ini merupakan target terdekat. Jadi TP-nya bisa di-adjust ke sini dan bisa pasang stop loss plus sekarang dari sekarang. Walaupun kemarin belum dipasang stop loss plusnya ya. Jadi sekarang sudah bisa di stop loss plus di satu di sini. Ini kan saya hapus juga Fibonacci-nya. Nah, di sini bisa di stop loss plus sekarang. Untuk yang baru open posisi berdasarkan tradingan yang ini bukan yang ini kan sudah dari 2 minggu yang lalu. Ini baru yang minggu lalu. Take profit bisa di adjust dulu sampai sini aja nggak apa-apa. Stop lossnya dipendekin sekarang karena sudah profit kan. Bisa untuk stop loss plus bisa ataupun dipendekin aja juga nggak apa-apa. Seperti itu. Saran saya sih karena sudah take profit sudah di adjust dan stop lossnya bisa jadiin stop loss plus seperti itu. Oke, jadi itu sudah valid karena saya rasa untuk di euro yen karena di market ini masih masih takut terhadap virus Omicron itu sendiri, belum ada kejelasan. Cara saya sih nanti dia turun sampai sini baru dia akan retrace sedikit. Nah, pada saat retrace ini teman-teman bisa open sell lagi sekali dengan target terjauh adalah di sini. Seperti itu. Oke, untuk di H4 pun
Ini akan saya geser. H4 sebenarnya dia masih sideways, cukup lebar sidewaysnya sebenarnya. Kalau saya boleh kasih bilang ya, sidewaysnya cukup lebar sebenarnya. Dia sidewaysnya hampir mendekati 1618 di sini. Karena kalau kita lihat dia sidewaysnya ini cukup lebar, yaitu dari sini sampai sini. Sidewaysnya cukup lebar, tapi sidewaysnya ini cenderung untuk bergerak ke bawah seperti itu. Jadi untuk order posisi pun masih bisa ketika nanti misalnya dia retrace naik ke sini ke 128, teman-teman bisa pasang sell dengan stop lossnya cukup di atas atau di 128.900 seperti itu. Dan profit tetap di 1618 dulu. Kalau di satu jam mungkin kita sideways lagi ya. Ini lebih kelihatan lagi sidewaysnya karena harga dia naik kemudian dia turun lagi, dan sini harga mulai bergerak turun lagi juga seperti itu. Jadi pure untuk euro yen ini kemarin masih bergerak sideways, tapi di sini sudah breakout ya, sudah breakout. Jadi saya rasa tendensi untuk di euro yen tetap bergerak ke bawah. Oke, dan saya akan langsung sambung dengan di GBP JPY. Nah, GBP JPY sendiri bagi yang teman-teman lihat yang sudah mengikuti di 2 minggu yang lalu, kan di sini ada trend major trend line nih yang warna pink nih. Major trend line-nya sudah di break out dan ini sudah tidak valid sehingga harga ini langsung terjun bebas ke bawah seperti itu. Jadi ini sudah tidak valid, ini juga ada trend line ini di breakout juga sudah tidak valid, sehingga sekarang harga ini tertahan di area support, strong supportnya, bisa dibilang seperti itu. Karena di sini 149 pas ya, saya kasih 149 pas. Ini 149 pas. Oke. Dengan area yang cukup lebar. Sekarang ini sebenarnya kalau teman-teman tradingan ini untuk di GBP JPY masih tendensinya untuk sell. Dan dimana selanjutnya adalah saya rasa dia akan bisa sampai sini. Nah, sampai sini bisa di 146 nanti nih di BJPY. Seperti itu. Jadi untuk BJPY memang dia masih bisa bergerak turun jauh ke bawah. Ini untuk yang sudah trading dari 2 minggu yang lalu ataupun baru minggu yang kemarin. Ini merupakan tradingan 2 minggu yang lalu ya, yang sebelah sini, dan ini merupakan tradingan di minggu lalu dengan asumsi ketika tadi ya trendline yang hijau itu di breakout, teman-teman bisa langsung order sell dan stop lossnya di sini. Itu sebenarnya sudah take profit juga sebenarnya, karena ini tidak terlalu tinggi juga seperti itu. Nah, sekarang masalahnya adalah dia sekarang sudah berada di strong supportnya. Jadi ini Fibonacci akan saya hapus. Kalau dicari retracementnya, ya dia sebenarnya sudah lewat, ini tidak berlaku. Jadi hati-hati ketika nanti dia bisa bergerak di sini ya. Jadi untuk yang belum ambil posisi GBP JPY, saya rasa sih mending menunggu harga ini breakout ke sini. Breakout ini otomatis teman-teman bisa sell dari 149 sampai ke 146.545 atau 540 deh. Oke, 146.540 seperti itu. Dengan stop lossnya di sini, dengan take profit di sini, berarti dengan stop lossnya cukup 100 pip, dengan take profitnya 185 pip.
seperti itu. Jadi ini merupakan tradingan yang lebih valid karena saya rasa ketika dia nyampe sini harga masih bisa retrace naik dulu, ataupun yang ingin lebih sangat berisiko nanti ya, ini kan masih nih, ini masih akan saya geser terus ini. Ketika nanti harga retrace, karena ini kan masih ada trend lainnya di sini yang warna hijau. Ketika nanti dia bergerak naik sampai sini, otomatis nanti dia begini ya, begini. Ketika nanti dia naik sampai di 150, lihat nanti bagaimana candlenya. Ketika candlenya itu langsung drop seperti ini, nah teman-teman bisa order sell nanti di sini seperti itu. Ataupun nanti yang langsung berisiko ya, dia naik sedikit misalnya sampai sini, ingat stop lossnya harus di atas di 150. Terus 50 atau nggak di 151 deh. 151 dengan take profit terjauh di 146 yang di bawah sini. Seperti itu. Untuk yang tradingan 2 minggu yang lalu bisa take profit, silahkan. Ini sudah sangat jauh, 300 pip itu jauhnya. Ataupun mau di adjust lagi sampai di sini juga boleh, apa-apa. Itu kembali ke teman-teman sendiri seperti apa risk rewardnya, tidak masalah. Karena ini merupakan tradingan yang bagus untuk di Euro Yen dan di GBP JPY. Jadi untuk di Euro Yen kita masih ada tradingan sell karena dia sudah breakout yang tadi itu. Ketika dia retrace dikit, silakan teman-teman nanti langsung open sell ke bawah. Dan untuk di GBP JPY karena dia sudah sampai di area strong supportnya, yang strong supportnya ini yaitu berlaku dari tanggal 24 Maret disentuh, kemudian di tanggal 23 April, 20 Juli, 19 Agustus, 21 September, 1 Oktober. Nah sekarang dia menyentuh di 6 Desember kemarin, di 3 Desember kemarin, seperti itu. Jadi saya rasa di sini dia akan secara keseluruhan sih dia tertahan di area ini nanti ya, tertahan di area ini, dan kemungkinan dia masih bergerak naik seperti itu. Nah naiknya sampai mana? Naiknya bisa sampai di area trendline turun ini seperti itu. Ini akan saya lingkarkan merah, lingkarkan biru di sini. Nah jadi lingkaran biru ini menjadi patokan teman-teman untuk melihat bagaimana pergerakan dari GBP JPY. Untuk di candle 4 jam sendiri, kita ada bullish engulfing yang cukup besar. Jadi saya rasa sih dia akan masih ada power bullish masih cukup besar sekali. Di sini ada minor ya, minor trendline kecil banget di sini. Nah, sini ada minor trendline. Saya rasa sih harga ketika retrace dia nggak akan bisa tembus ini sih saya rasa. Ya, saya rasa di sini akan terjadi pelebaran yang cukup besar. Ketika dia naik dikit, dia akan turun sampai bagian bawah di sini. Turun sampai sini. Seperti itu. Sampai di 146, seperti itu. Kalau di hourly kita melihat bahwa GBP ini sangatlah bergerak. Tapi di sini di candle terakhir kita ada bullish engulfing 1, kemungkinan dia masih bisa bergerak tahan naik sebelum dia nanti akan drop lagi jauh ke bawah seperti itu. Jadi untuk di pound yen, euro yen itu kita sama-sama untuk order sell keduanya dengan stop loss dan take profitnya tuh seperti yang sudah saya berikan di gambar tadi. Silakan teman-teman yang ingin memakai itu pun bisa, karena di sini saya tidak memaksa teman-teman untuk harus ikut dengan trading plan saya seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk analisa teknikal untuk euro yen dan pound yen. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah mengikuti trading plan saya dari 2 minggu yang lalu, khususnya untuk di euro yen dan pound yen, karena
khususnya untuk di pound yen sendiri deh, karena seperti yang saya bilang tadi, dengan stop loss cukup 36 pip, teman-teman bisa take profit jauh sampai 300 pip, dan sekarang bahkan bisa potensi sampai di 500 pip ke bawah, sampai di harga 146 tadi. Seperti itu. Memang bagi yang belum kesempatan untuk entry, juga sudah saya berikan kapan baiknya untuk entry, ketika dia breakout dan ketika dia menyentuh lingkaran biru ini juga bisa seperti itu. Oke, semoga apa yang saya berikan pada analisa teknikal di Euro Yen dan di GBP JPY, Euro JPY dan GBP JPY semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat menjadi alternatif ataupun acuan bagi teman-teman semua untuk yang ingin trading di Euro JPY dan GBP JPY seperti itu. Oke, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video Market Outlook analisa teknikal pair-pair lainnya. Sampai jumpa.